Pelantikan pengurus DPC KPPI Kota Tasikmalaya diwarnai sejumlah protes dari berbagai elemen perempuan di Kota Tasikmalaya, terkait kejadian protes yang mewarnai saat pelantikan pengurus DPC KPPI Kota Tasikmalaya Kamis, tanggal 17 Maret tahun 2022 di Gedung Gali Prawestri, dipicu karena ketidakseriusan Ketua DPD KPPI Jabar menanggapi permasalahan yang terjadi di Kota Tasik, sehingga ini seolah menjadi bara dalam sekam sehingga membludak hari kemarin. Ketua KPPI Jabar dinilai selalu tidak konsekuen dengan apa yang dibicarakan, yaitu mengembalikan alur jalannya organisasi dengan melaksanakan mekanisme organisasi ADART. Niscaya aksi protes para perempuan lintas partai kemarin tidak akan terjadi. Hal ini dikarenakan bermula dari pelaksanaan kegiatan KPPI Kota Tasik menggelar musda di Desember tahun 2019 yang saat itu dalam pencalonan maju 4 kandidat, yaitu Namina Nina dari Golkar sebagai incumbent dengan perolehan suara mendapat 3 suara, Iva Falihah dari PBB 4 suara, Heni Hendini dari PKB 7 suara dan Leni Mulyani PDIP 1 suara. Kegiatan musda Desember tahun 2019 ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Ketua DPD KPPI Jabar, tetapi setelah mengetahui hasil pemilihan dan tim formatur mengajukan SK, beliau Ketua DPD KPPI Jabar, Hajratna Ningsih, menyatakan bahwa musda itu tidak sah dan kudeta. Padahal beliau sendiri yang membuka acara tersebut. Selain memutuskan Heni Hendini sebagai ketua terpilih saat itu, ada beberapa rekomendasi yang harus ditempuh, yaitu dalam waktu 7x24 jam tim formatur diberi waktu penyusunan dan pengajuan SK ke Jabar serta ketua komisioner dalam waktu 7x24 jam wajib mengirimkan LPJ masa kepemimpinannya kepada anggota perwakilan parpol peserta musda. Karena saat musda tidak ada LPJ yang dibagikan ke peserta. Forum tertinggi sekelas Muskap aja ketua tidak membuat dan melaporkan LPJ selama masa baktinya, lantas apa fungsinya organisasi dengan semua pedomannya, ungkap Heni Hendini seorang peserta dari anggota KPPI Kota Tasikmalaya. Beberapa kali mediasi langsung di Bandung dengan Ketua KPPI Jabar tetapi tidak menemukan titik temu dan beliau tidak menyetujui SK Ketua terpilih tetapi malah mengeluarkan SK resufle dengan Ketua tetap Namina Nina yang masa baktinya sampai tanggal 21 Juli tahun 2021. Dengan kekecewaan yang mendalam dari para aktivis perempuan politik Kota Tasik atas penyelesaian dinamika yang timpang sebelah oleh DPD KPPI Jabar, ia berharap mencoba untuk menata gerak bersama, belajar dokumen organisasi bersama, dan menunggu waktu dengan positif thinking bahwa pelaksanaan Muskap setelah masa bakti pengurusan resapel akan berjalan transparan dan mengakomodir semua parpol. Heni menambahkan tanggal 13 Desember tahun 2021 kepengurusan resufle Namina Nina mengadakan rapat pembentukan kepanitiaan Muskap dengan itikat baik membangun komunikasi sebagai amanat dari perempuan politik lintas partai. Heni Hendini MPD PKB, hadir dengan masukan untuk menurunkan dinamika dan membuka komunikasi dengan melibatkan semua parpol. Karena kepengurusan resufle hanya Namina Nina Golkar itu pun tidak ada rekomendasi dari DPD Golkar karena rekomendasi Golkar yang diterima waktu musda Desember tahun 2019 tidak ada nama Namina Nina, Isrita, PAN, Yuli, Hanura, Misye, Nasdem, serta Milah, Garuda. Sedangkan waktu musda 16 partai yang terdaftar di KPU menjadi anggota dan peserta musda KPPI Kota Tasikmalaya. Usulan melibatkan semua parpol yang disarankan juga oleh Reina NM dari Gerindra. Akan tetapi semua jauh dari sangkaan Muskap Kota Tasik yang dilaksanakan Minggu tanggal 13 Maret tahun 2022 dilakukan secara virtual di rumah Namina Nina dilakukan tanpa ada pemberitahuan dan tidak mengakomodir semua parpol. Bahkan Reina NM yang ditunjuk sebagai sekretaris pelaksana Muskap tidak tahu kalau Muskap dipercepat menjadi Minggu tanggal 13 Maret tahun 2022 yang padahal dalam rapat panitia Muskap seyogyanya diadakan Selasa, tanggal 15 Maret tahun 2022. Jika Muskap itu sah dengan alasan adanya ada unsur semua parpol yang dibuktikan dari surat rekom dari para petinggi parpol, maka surat rekom tersebut cacat prosedur karena menerbitkan surat rekom harus berdasar pada alat bukti hukum mengeluarkannya yaitu surat undangan pelaksanaan Muskap yang sama sekali tidak diterima oleh semua parpol. Dalam dialog dengan Hajratna KPPI Jabar Heni Hendini PKB, menyatakan bahwa pelaksanaan Muskap menyalahi mekanisme organisasi karena masa bakti kepengurusan telah habis per tanggal 21 Juli tahun 2021, sehingga kewenangan struktur untuk membentuk kepanitiaan Muskap sudah tidak sah. Harusnya dibentuk tim ad hoc atau perpanjangan SK dari Jabar selama masa tenggang pembentukan kepanitiaan Muskap, terang Heni.
Tetapi DPD KPPI Jabar tidak menggubris itu, malah meminta membuka komunikasi Namina Nina dengan Minar karena kata Hajah Ratna masa yang mau maju ketua dua-duanya dari Golkar. Dalam paparan ketika dialog ini terlihat bahwa komunikasi hanya sebatas memilih ketua, bukan pembenahan internal yang dituju oleh ketua DPD KPPI Jabar. Malah DPD KPPI Jabar ujuk-ujuk melantik DPC KPPI Kota Tasikmalaya, yang dalam perjalanan penyusunan strukturnya harus ada intervensi Ketua KPPI Jabar kepada para pengurus parpol di Jabar, agar menurunkan instruksi kepada pengurus Kota Tasik untuk mengeluarkan rekom kepengurusan, agar masuk di struktur penuturan Ketua KPPI Jabar ketika dialog. Apakah ini politik yang beretika? Lalu Ketua DPC Kota bagaimana fungsinya membangun komunikasi dengan semua parpol? Dalam dialog ini juga Ketua Kota Namina Nina tidak hadir mendampingi, berbeda dengan Ketua Kabupaten Tasik yang hadir karena ternyata permasalahan ini di Kabupaten Tasik pun sama, tuturnya. Utusan Kota Tasik meminta Jabar untuk menghubungi Ketua Kota hadir agar bisa terjadi komunikasi, tetapi ini tidak dilakukan. Menurutnya tidak ada niatan baik membenahi organisasi, padahal jika ada niatan baik dari Ketua Jabar bisa memanggil Namina Nina untuk mengetahui permasalahan Kota Tasik, atau apakah Ketua Jabar sendiri sebenarnya paham permasalahan Kota Tasik tetapi tidak ada itikat baik membenahi organisasi sebagai amanat yang DPD pegang, karena secara ADART kewenangan kota kabupaten ada di DPD. Ketua Jabar mengeluarkan SK harus ada dasar hukumnya, jika dasar hukumnya tidak terpenuhi maka SK yang diterbitkan gugur secara prosedural, tandasnya. Ketua Jabar menyatakan dengan tegas, bahwa dalam konsideran SK ada kalimat, jika ada sesuatu dan lain hal SK tersebut dapat ditinjau ulang, dan Kota Tasikmalaya diberi waktu 7 kali 24 jam untuk membangun komunikasi dengan Namina Nina. Yang kami herankan kenapa saat dialog Ketua Jabar tidak mau memanggil Namina Nina untuk hadir menyelesaikan masalah tersebut, sebagaimana Ketua Kabupaten Tasikmalaya yang hadir. Keluhnya, menurut Heni seharusnya Ketua DPD KPPI Jabar paham ketika pengurus kota susah mendapatkan rekom dari parpol untuk mengisi struktur kepengurusan DPC KPPI Kota, bukan malah melegalkan dengan melantik seolah tidak tahu dinamika yang terjadi. Kapasitas kepemimpinan perempuan dapat dilihat dari cara perempuan menjalankan organisasinya, pungkasnya. Heni berharap semoga kalimat Ketua KPPI Jabar yang selalu menyatakan sinergitas gerakan perempuan jangan ada jealous sesama gerakan perempuan, bukan hanya teriakan mimbar semata, tetapi mampu membreakdown